Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus, saya bersyukur saudara-saudara mengikuti terus renungan ini sebagai sapaan rohani meskipun 2 hari sekali. Kenapa? Karena kita bersyukur kita bisa mempunyai waktu untuk membaca Alkitab, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan sebagai rema. Kenapa? Karena membaca Alkitab itu penting. Apalagi kita mengajarkannya, membacakannya bagi anak-anak kita seperti sebuah pujian. Baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau madu, haleluya, ada kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau madu, haleluya, ada kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari. Dalam pujian ini kita mengajarkan bagaimana kecintaan anak-anak kita untuk membaca Alkitab. Sebab membaca Alkitab itu penting. Dari sana kita dapat mengenal bagaimana Tuhan Allah berkarya dalam karya keselamatannya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, tahukah saudara bahwa proses penyusunan Alkitab atau bagi kita sering mengenalnya sebagai proses kanonisasi itu berjalan cukup lama. Jadi gulungan awal kitab suci itu disebut sebagai Tanakh begitu. Tanakh itu singkatan dari Torah, Navihim, dan Ketubim. Atau Taurat Musa gitu, 5 Taurat Musa. Kemudian Nefihim itu sebagai kitab nabi-nabi dan juga Ketubim itu sebagai kitab puisi atau nyanyian. Tanakh ini diinventaris, disusun, mulai ditulis dalam gulungan-gulungan begitu. Itu kurang lebih tahun 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Jadi penyusunannya cukup lama. Dan kitab ini disusun dalam bahasa Ibrani, beberapa ditulis dalam bahasa Aram. Nah kemudian gereja-gereja kita sebagai umat Nasrani ada 2 terjemahan kemudian yang muncul. Yaitu terjemahan Septuaginta dan kemudian terjemahan Vulgata. Septuaginta sendiri artinya 70 cendekiawan Yahudi legendaris menyusun perjalanan iman para nabi pada waktu itu berhasil didokumentasikan atau ditulis. Nah terjemahan yang kedua adalah Vulgata. Vulgata ini adalah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kurang lebih terjemahan ini dilakukan pada abad yang keempat. Nah selanjutnya kanon itu semua dilakukan oleh gereja-gereja dalam konsili-konsili. Dan konsili pertama yang mengesahkan tentang kanon gitu. Kemudian konsili-konsili yang lain itu adalah konsili Trente yang kemudian diakui sebagai konsili untuk penerjemahan Alkitab secara bagus sampai hari ini. Nah kita tahu bagaimana sejarah panjang pendokumentasian, penulisan karya Allah dalam kehidupan manusia. Lalu bagaimana kita sebagai orang Indonesia, terlebih saudara dan saya sebagai orang Jawa, bagaimana Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Jawa khususnya. Nah menarik saudara-saudara karena ada seorang misionaris dari Semarang, yaitu bernama Gottlob Bruckner, pada waktu itu menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jawa, Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Alkitab Perjanjian Baru diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa itu sekitar tahun 1829. Dicetak gitu di Serampore British and Foreign Bible Society. Dan dicetak 1000 eksemplar. Nah kemudian lembaga Alkitab Netherlands Bible Society itu kemudian mengutus GFC Gericke itu untuk memulai menerjemahkan, itu mulai pada tahun 1841 dan selesai total perjanjian baru dan perjanjian lama total semuanya itu tahun 1906.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian saya mengingat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, demikian sabdanya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena itu membaca Alkitab penting bagi kita. Dalam pujian, baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, sejarah pendokumentasian, penulisan firman Tuhan ini berjalan cukup lama. Karena itu hormatilah dengan rajin membacanya, dengan rajin memelihara firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih buat saudara dan saya, kita sekarang bersyukur. Sebab Sang Sabda yang sebenarnya itu telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan melalui sabdanya itu, kita bertumbuh dalam iman. Dari mana kita bisa mengenal Kristus Yesus kalau kita tidak membaca Alkitab? Karena itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab dalam sejarah kehidupan kami, Tuhan menciptakan dan berkarya yang terbaik bagi kami semua, agar kami semua dapat berkarya penuh dalam dunia ciptaan-Mu ini. Dan dalam perjalanan kami, Tuhan, berkali-kali Tuhan menyatakan kehendak dan rahmat-Mu untuk menolong kami, mendidik kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertanggung jawab untuk seluruh ciptaan Tuhan. Karena itu bersyukur Tuhan untuk sabda-Mu yang mulai dari bapa-bapa leluhur kami, mereka mencatat perjalanan iman mereka tentang kasih Allah yang luar biasa. Dan hari ini kami mewarisi sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah sabda-Mu boleh semakin kami cintai, boleh semakin kami hargai, dan kami boleh semakin rajin untuk membaca dan mendengar sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, percayalah dan setialah. Lihat, sejarah perjalanan panjang keselamatan manusia telah digariskan oleh Tuhan Allah. Dan kesaksian para nabi, anak-anak pilihan Tuhan dalam perjalanan imannya, mereka berusaha mendokumentasikan, mencatat Allah yang besar itu, Allah yang hebat itu dalam firman-Nya. Karena itu rajinlah untuk membuka Alkitab, rajinlah membacanya, supaya saudara bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sukacita, tetap dalam kasih Kristus, dan jangan lupa, rajinlah berdoa dan dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih. Bye.